Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pasar modal syariah. Dengan anggota kelompok Hayinda Ningrum, Sukma Ramdhani Yusuf, Bai Anggun Humairo, Siti Naidi Rosdiana Ahyani, dan Sylvia Kamesa. Baiklah, sebelum masuk ke topik pembahasannya, terlebih dahulu perkenalkan, saya Hayinda Ningrum dengan NIM 1905020012 sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian pasar modal syariah dan peranan pasar modal syariah. Baiklah, langsung saja. Pengertian pasar modal syariah. Dalam kamus populer, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, atau pasar tempat memperdagangkan instrumen jangka panjang. Selanjutnya, pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah setiap perdagangan surat berharga atau efek yang telah ditawarkan kepada umum atau publik yang akan diterbitkan oleh suatu pihak atau emiten sehubungan dengan penanaman modal atau peminjaman uang dalam jangka menengah atau panjang dengan menaati ketentuan transaksi sesuai dengan syariah. Selanjutnya, peranan pasar modal syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, peran pasar modal yaitu 1. Memungkinkan pemilik investasi berpartisipasi secara penuh terhadap perusahaan dengan sistem bagi hasil dan risiko. 2. Memungkinkan pemegang saham memperoleh likuiditas dengan menjual saham yang mereka miliki sesuai dengan sistem di pasar modal. 3. Memperbolehkan perusahaan untuk meningkatkan modal eksternal untuk membangun dan meningkatkan produksi mereka. 4. Memungkinkan investasi dalam ekonomi menjadi cermin kinerja perusahaan dengan melihat harga saham perusahaan tersebut. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Ramdhani Yusuf, NIM 19050020023. Di sini saya akan membahas tentang pelaku pasar modal syariah dan instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, pelaku pasar modal syariah. Yang pertama itu adalah emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual bursa efek di masyarakat dengan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua adalah perantara emisi. Di sini perantara emisi ada 3. Yang pertama adalah penjamin emisi. Penjamin emisi itu adalah pihak yang melakukan atau yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tidak kewajiban membeli bursa efek yang tidak terjual bagi keuntungan emiten. Terus yang keduanya adalah akuntan publik. Terus yang ketiga yaitu perusahaan penilai. Terus pelaku pasar syariah yang selanjutnya yaitu badan pelaksana pasar syariah. Yang keempat itu adalah bursa efek. Terus yang ketiga itu adalah perantara perdagangan efek. Terus yang terakhir itu adalah investor. Selanjutnya saya akan membahas tentang instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah itu telah diatur dalam fatwa fatwa DSN nomor 40/DSN MUI /10/2003, ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang pasar modal. Telah ditentukan tentang kriteria jenis-jenis produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Terus selanjutnya kriteria pemilihan saham syariah juga telah ditentukan dalam peraturan Bapepam LK nomor 2.K.1 tentang kriteria dan daftar penetapan efek syariah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Anggun Humairo, NIM 190502036. Di sini saya akan menyampaikan tentang produk pasar modal syariah. Adapun produk-produk investasi di pasar modal syariah antara lain yaitu 1. Saham. Saham biasa perusahaan yang tidak melakukan transaksi yang haram dalam teori percampuran. Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah, yaitu suatu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang, atau jasa. Yang kedua, obligasi atau sukuk. Obligasi syariah atau sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo, yaitu berdasarkan fatwa nomor 32/DSN MUI /9/2002 tanggal 14 September tahun 2002. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sohib al-mal atau rob al-mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi, yaitu fatwa DSN nomor 20/DSN MUI /9/2000 tanggal 18 April tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naili Rosdiana Ahyani, NIM 2005020003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. 1. Indeks saham konvensional dan indeks saham Islam. Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, sedangkan indeks Islam perhitungannya berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria-kriteria syariah. 2. Instrumen. Instrumen pasar modal konvensional antara lain saham opsi right, waran, dan reksadana, sedangkan pasar modal syariah adalah saham, obligasi, dan reksadana syariah. 3. Mekanisme transaksi. Pasar modal syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang berlandaskan spekulasi. Inilah bedanya dengan pasar modal konvensional yang meletakkan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Kamesa, NIM 200502022, akan membahas mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan fatwa DSN MUI. Dalam perjalanannya, pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan. Sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat hingga tahun 2004. Di antaranya adalah telah diterbitkan 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke-6 fatwa yang dimaksud adalah yang pertama nomor 05/DSN MUI /4/2000 tentang jual beli saham. Yang kedua nomor 20/DSN MUI /9/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga nomor 32/DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah. Yang keempat nomor 33/DSN MUI /9/2003 tentang pasar modal
Syariah Mudharabah. Yang kelima, nomor 40 garing DSN MUI garing 9 garing 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keenam, nomor 41 garing DSN MUI garing 3 garing 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Dua, yaitu perkembangan di lantai bursa, perkembangan transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia bisa digambarkan bahwa berdasarkan lampiran pengumuman BEJ nomor PEK 499 garing BEJ DAG garing U garing 12 2004 tanggal 28 Desember 2004 bahwa daftar nama saham tercatat yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index untuk periode 3 Januari 2005 sampai dengan Juni 2005 terdapat 30 nama saham syariah yang tercatat, 5 diantaranya yaitu Astra Agro Lestari, yang kedua Adikarfa, yang ketiga Aneka Tambang, yang keempat Bakri dan Brother, yang kelima Barito Pacific Timber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.